Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hai, ketemu lagi dengan saya di channel itu Marganda Sialagan. Pagi ini kita akan berbagi courage message, pesan saling menguatkan, mendorong kita untuk berani melangkah, tentang bagaimana apa yang berharga yang dihasilkan, yang kita harapkan. Ternyata satu yang berharga itu bisa banyak kita temukan di dalam bumi, tapi juga bisa kita dapatkan dengan kita menghasilkannya. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Saya yakin seorang pria, seorang suami sangat bangga, senang punya istri yang cakep. Istri yang cakep itu yang telaten, yang cekatan dalam rumah tangga. Cakep itu artinya adalah dia tangguh, dia berani, hebat. Nah, kalau ada wanita yang cakep, yang cekatan, laki-laki senang, maunya jadi istriku, maunya inilah pasanganku. Ya, kalau seorang suami mungkin di rumah dia senang melihat, kalau ada maunya istriku begini, maunya istriku begini. Kesenangannya dia, kalau dia bangun pagi istrinya sudah cakep, cekatan, siapkan minumnya. Istri yang bisa pengertian, suami udah pulang, dia bantu melepaskan pakaiannya, dia bantu untuk melepaskan lelah, untuk bikin minumnya. Ya, suami mana pasti senang, bangga. Ada orang yang komplain istrinya, istriku gimana? Istriku lah. Terus taunya hanya gosip ke tetangga, taunya hanya ngurus online, maunya hanya mentingkan diri sendiri. Ya komplain. Orang melihat, enak istrimu ya, enak kau punya istri seperti itu. Ya, yang kalau kau pulang dia terus layani dengan baik. Kalau aku, kalau pulang pak kayak kapal perang bombardir dengan kata-kata, ceweknya minta ampun. Ya, seorang yang banyak komplain melihat istri seperti itu ya. Tapi dia sangat mengharapkan bagaimana seorang istri yang cakep, yang bisa mengerti keadaannya, istri yang bisa dengan kata-kata yang teduh. Dia hatinya lagi gundah gulana, lagi galau, lagi si istri bilang dengan kata-kata, sabar mas, sabar sayang, ada hikmah di balik semuanya. Wah, teduh hati. Laki-laki pengen punya istri seperti itu. Atau ada laki-laki yang pengen punya istrinya, aku mau istrinya cerewet setiap hari, aku mau istri itu punya istri yang cuek setiap hari, aku punya istri yang terus online, terus melihat handphone. Ada pengen seperti itu? Nggak ada ya. Pasti pengennya ya istri yang perhatian, istri yang hebat. Itu keinginan laki-laki. Tapi laki-laki jangan lupa, dan ini sering terlupa, dia mau terima wanita yang hebat, tapi dia tidak punya andil di dalamnya. Dia ingin datang, duduk diam tenang, terima apa? Terima hasil. Biar Tuhan yang bentuk, dia diam saja. Tapi suami, seorang pria yang pengen mendapatkan wanita hebat, itu dimulai dari dirinya. Kalau saudara melihat ada wanita hebat di rumah, ada wanita yang cekatan, yang cakep, itu memang Tuhan yang buat. Melalui siapa? Melalui seorang suami yang cakep di rumah. Seorang suami yang cakep lah sumbernya. Dia menjadi suami yang cakep, suami yang hebat, yang mau peduli terhadap istrinya, tidak mendingkan diri sendiri dan pekerjaannya, tidak mendewakan dirinya sendiri, tidak mendewakan pekerjaannya. Dia akan punya kekayaan yang luar biasa. Sama seperti begini, seorang laki-laki pengen punya mobil mewah, punya rumah yang besar,
tanahku luas, kebunku banyak. Terus kerjanya ngapain? Nggak ada. Pokoknya harus tim asikunya begitu. Karena alasannya aku dilahirkan, ditakdirkan seperti ini. Tenang, tidak capek apa-apa, tapi sudah punya. Dengar baik, kita bukan orang-orang pemalas, kita bukan orang-orang yang cuek, bukan orang-orang yang tinggal terima siap saji, instan semua. Tapi kita orang-orang yang harus punya andil. Permata yang kita cari, emas yang kita cari, itu dengan lelah-lelah berapa harganya bisa gampang dirampok orang. Tapi ada permata yang lebih dahsyat lagi, yang bahkan melebihi permata, yaitu seorang istri yang cakap, yang dihasilkan seorang pria yang peduli terhadap istrinya, yang mengerti istrinya, yang memahami istrinya, yang membimbing istrinya. Jadi kecakapan itu mulai dari seorang pria. Siapa itu? Anda pria. Kita pengen hasil yang terbaik, kita pengen hasil yang luar biasa. Dari mana kita dapatkan? Dari seorang teladan. Ingat, wanita itu kepalanya adalah pria. Nah, kalau kepalanya itu tidak memberikan sumber yang baik kepada tubuh, maka tubuh tidak akan bisa bergerak. Kepalanya diam saja, tutup mata, dia tidak mau menggerakkan telinga untuk mendengar, mulut tertutup, maka makanan tidak bisa dikonsumsi, maka tangan ini akan lemah, tangan tidak bisa bergerak, akan nunglai, letoy, lesu. Mulut tidak membuka untuk menerima makanan, asupan gizi, maka kaki juga lama-lama kurus, tidak sehat, kaki mudah kena penyakit, kaki ini akan lunglai, tidak bisa membawa kepala kemana-mana. Kaki tidak bisa membawa kepala melihat tempat yang indah. Kaki tidak bisa membawa kepala untuk menikmati karya yang luar biasa. Kaki hanya tinggal diam. Karena apa? Kepala sumber yang menutup diri untuk memberikan asupan gizi kepada kaki. Demikian juga dalam keluarga. Kalau sebagai imam, sebagai kepala, pria itu dia tidak memberikan asupan gizi, tidak mengizinkan asupan gizi masuk melalui dia, disalurkan kepada istrinya, maka dia tidak akan mendapatkan hasil seperti yang dia harapkan. Nonsen. Justru ini akan membuat kematian perlahan-lahan. Coba direnungkan keluarga ya saudara, apa yang saudara lihat, saudara yang ada di dalamnya itu semakin mengarah kemana? Semakin bertumbuhkah? Semakin bertumbuh, lihat ternyata ada pria cakap di rumah, ada pria hebat di rumah. Kalau lihat istrinya tidak menjadi wanita hebat, ternyata pria di rumah itu bukan pria yang cakap, pria yang mementingkan diri sendiri. Pria itu mau belajar untuk menerima asupan gizi, mau membuka telinganya, maka dia akan mendengar hal yang luar biasa. Dia akan arahkan gerakan kaki untuk mengarah kepada suara-suara yang luar biasa, yang menenangkan hati. Maka jika kepala ini berfungsi dengan baik, dia mencium aroma yang enak, maka dia akan menggerakkan kaki menuju ke tempat makanan yang indah, yang luar biasa, yang enak. Maka perut akan diisi, mulut membuka, masuklah makanan. Demikian juga dengan pria. Dia akan menghasilkan keturunan ilahi, yaitu anak yang cakep, anak yang berani, anak yang kuat, bukan anak-anak yang cengeng. Kalau ada anak cengeng di rumah, lihat siapa itu yang bikinnya. Anak-anak itu butuh didikan yang mereka peroleh bukan harus dari sekolah. Sekolah ada limitnya, masuk Senin, pulang jam 12, jam 2, habis itu siapa yang ngajar lagi? Masih Selasa begitu juga, masih Rabu, hari Sabtu. Ya kalau Sabtu sekolah, kalau libur. Lalu hari Minggu siapa yang mendidik mereka? Serahkan kepada denominasi gereja, serahkan ke tempat keagamaan. Lalu orang tua apa gunanya? Pria di rumah itu gunanya apa? Sebagai seorang pria itu harus bertanggung jawab, harus bisa
mengkaderkan, menghasilkan anak-anak yang cakep. Bagaimana caranya? Dia juga harus bisa menyalurkan melalui dirinya bakat apa yang dia bisa kepada anak. Satu kalimat yang pernah membuat saya terdiam adalah perkataan anak saya, anak sulung saya. Saya asik ngajar orang main keyboard, ngajar anak-anak les, anak-anak orang lain. Pintar saya ajar, bisa main musik. Sabar sekarang saya ngarepinnya. Sekarang anak-anak orang lain tuh ngambek, saya sabar, saya bimbing. Tiba-tiba anak saya dengan malas dia bilang, ayah, mohon maaf sudah mengganggu waktu ayah untuk mengajari. Aku nangis. Anakku langsung nangis waktu dan sementara orang lain aku sabar menunggu. Aku nggak sabar menunggu. Aku menjerit. Aku salah. Aku ternyata yang selama ini tidak mau mengajari. Aku menuntut anak-anak orang yang hebat, tapi aku gitu. Ya, nah, ini ayah yang salah. Ayah harus mengajari. Kasih waktu mengajari. Ternyata pelan-pelan dia semakin bisa semakin mengerti. Kalau saudara orang hebat, hasilkanlah orang hebat di rumah. Mulai dari rumah. Saudara mengajari orang lain, mengajari istri orang lain, mengajari suami orang lain, mengajari anak orang lain hebat, tapi di rumah saudara tidak bisa menghasilkan orang hebat. Apa karena tidak dibayar? Kalau saudara menghasilkan orang hebat di luar sana karena saudara dibayar, berarti orang itu adalah orang bayaran. Tapi kalau saudara menghasilkan orang hebat di rumah bukan karena dibayar, itulah orang-orang hebat yang luar biasa. Ini orang hebat yang terjadi. Anda orang hebat karena menghasilkan orang hebat di rumah. Kalau dimulai di rumah Anda menghasilkannya, maka berdampak keluar, akan nampak di luar bahwa satu persatu orang-orang itu akan merasakan manfaat hidup saudara. Saya sudah merenungkan sebuah kisah pagi ini. Istri yang cakap itu adalah wanita hebat. Allah yang menjadikan dia hebat. Lewat siapa? Lewat suami yang bertanggung jawab, yang menjadikan istrinya hebat. Jadi suami tidak sendirian. Sebagai seorang hebat, dia tidak sendirian. Ada istri dan anak hebat di rumahnya yang dihasilkan oleh seorang pria yang cakap. Bisa kita lihat keluarga kita menjadi keluarga hebat. Mari belajarlah. Bisa kita bayangkan hasilnya. Kita akan nyaman di rumah. Kita akan meluangkan banyak waktu di rumah. Mikir lama-lama di luar. Karena apa? Rindu di rumah. Kenapa rindu di rumah? Ada wanita hebat di sana yang menservis dengan baik. Yang kalau pulang dikasih siapkan minum, kalau pulang ditanya kabar baik-baik, yang disapa dengan ramah. Wah, nyaman ini hati. Dan di rumah itu ada anak-anak yang cakep, anak-anak yang hebat. Ayah sudah pulang ayah. Ayah, aku udah bereskan rumah. Ayah udah capek ya. Dengan kabar-kabar seperti ini kita merasa ada surga di rumah. Dari ada surga di rumahku. Kita akan bahas selanjutnya pada seri Korean Message berikutnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersama kita saling menguatkan di dalam forum ini, biar kita tetap bisa diberkati, kita diberikan semangat oleh pesan-pesan ini. Mari, kalau saudara merasa diberkati dengan pesan ini, dan saudara ingin didoakan, mari sama-sama kita akan berdoa. Hubungi saya di nomor 085262142745. Kita akan berdoa, kita akan saling menguatkan. Kita percaya hidup kita akan mengalami peningkatan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Semangat menjalani hidup. Anda orang hebat. Istri Anda orang hebat. Anak-anak yang bersama dengan saudara adalah orang hebat. Keluarga saudara
keluarga orang hebat. Mulai dari siapa? Mulai dari diri Anda. Selamat menjalani hari.